Ibu Bapak, kegiatan proyek kami akan membagikan 3 format. Yang pertama Excel, format pembelajaran berbasis proyek, kemudian LK-nya, lembar kegiatan atau lembar kerjanya yang dibagikan kepada peserta didik, kemudian RPP-nya untuk kelengkapan administrasinya. Kami akan tunjukkan ini yang mungkin belum pernah. Yang ini adalah format pembelajaran berbasis proyek. Jadi Excel nanti bentuknya. Kemudian ini ada MUPEL, muatan pelajaran, Ibu Bapak isi muatan pelajaran yang diproyekkan. Ini kami beri contoh kelas 6, MUPEL Bahasa Indonesia, kemudian MUPEL IPA dan SPDP. Nah, kemudian diisi KD-nya. Diisi KD-nya dari MUPEL Bahasa Indonesia KD berapa yang diambil, IPA KD berapa, dan SPDP KD berapa. Kemudian bentuk proyeknya apa? Nah, bentuk proyeknya nanti bisa di merge saja, karena kan ini satu proyek. Kemudian ini kami merge. Kemudian Ibu Bapak di sini ada alat dan bahan dituliskan juga. Kemudian langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah untuk pembuatan proyek ini. Kemudian rubrik, bentuk penilaiannya penilaian rubrik ditulis seperti itu. Kemudian instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaiannya ditulis kesesuaian tema, kemudian penggunaan kalimat efektif, kemudian kerapian tulisan. Nah, ini untuk yang bahasa Indonesia. Kemudian nanti IPA, apa saja instrumen penilaiannya bisa dituliskan. Nah, ini untuk membantu Ibu Bapak supaya pengambilan penilaiannya tidak ngambang. Artinya jika peserta didik sesuai dengan tema, sangat sesuai diberi nilai 4. Kalau sesuai 3, kurang sesuai 2. Kalau sama sekali tidak sesuai diberi nilai 1. Jadi tidak ada yang 0. Peserta didik membuat, kemudian kesesuaian temanya dia tidak sesuai tapi sudah membuat, diberi nilai 1. Nah, kemudian untuk skornya, jadi nanti jumlah skor yang diperoleh peserta didik dibagi skor maksimalnya di sini 4, kemudian dikali 100, jadi kesesuaian temanya dia mendapat nilai berapa. Kemudian penggunaan kalimat efektif dia mendapatkan skor berapa, begitu Ibu Bapak. Kemudian nanti dijumlah menjadi nilai akhir. Ini termasuk yang ini ya Ibu Bapak, jadi apakah dia tepat atau tidak. Nah, begitu, ini adalah contohnya. Kemudian ini yang Excel-nya. Jadi sebelum Ibu Bapak membuat lembar kegiatan, Ibu Bapak bisa membuat ini terlebih dahulu, ini untuk engkrengan. Kemudian yang Word-nya, ini yang akan dibagikan kepada peserta didik. Nah, ini akan dibagikan ke peserta didik, apa saja alat dan bahannya, kemudian petunjuk kerjanya bagaimana, kemudian apa saja yang harus diperhatikan oleh peserta didik ketika membuat proyek itu, kemudian kriterianya juga disampaikan. Nah, penilaiannya, rubrik penilaiannya juga bahasa Indonesia bagaimana rubriknya, IPA bagaimana, SPDP bagaimana. Nah, ini yang dibagikan ke peserta didik. Kemudian ini RPP-nya Ibu Bapak. Jadi untuk proyek juga dibuat RPP-nya. RPP-nya sama, ditulis saja MUPEL-nya seperti biasa kalau kita membuat, tetapi di atas ditulis proyek. Ditulis proyek. Nih, di bagian ini ditulis proyek, kemudian ditulis KD, kemudian indikator, kemudian tujuannya. Terus kegiatan pembelajarannya ditulis pendahuluan karena Ibu Bapak pasti menjelaskan terlebih dahulu apa proyeknya. Kemudian pada kegiatannya ditulis apa yang tadi ada di lembar kegiatan yang dibagikan peserta didik. Nah, ini Ibu Bapak bisa kopikan saja ini di sini. Nah, ini dituliskan di sini di RPP-nya. Nah, di sini Ibu Bapak. Nah, begitu. Kemudian kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, nanti Ibu Bapak bisa tuliskan life skill-nya apa yang dinilai pada hari itu. Kemudian untuk kriteria penilaiannya disampaikan di bawahnya. Kriteria penilaian ini tadi kita dengan yang tadi kita buat di Excel, Ibu Bapak di sini. Nah, itu kita
kopikan di RPP-nya, sama dengan yang di Excel tadi. Kemudian ada berapa penilaian, kemudian untuk IPA berapa, kemudian SPDP berapa. Nah, setelah itu selesai. Ini nilai akhir dari SPDP, kemudian nilai akhir dari IPA, dan juga nilai akhir dari bahasa Indonesia. Ini yang ada di RPP. Begitu Ibu Bapak, jadi ada 3 bagian untuk persiapan proyek. Bisa dituliskan dari Excel tadi untuk perencanaannya, kemudian ini Excelnya untuk perencanaannya, kemudian untuk LK-nya ini yang dibagikan kepada peserta didik, kemudian RPP-nya. Jadi hanya melengkapi supaya kita nanti mempunyai satu file lengkap dari tema 1 untuk terakhir untuk proyek SD Tarakanita dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu Ibu Bapak. Kemudian 3 file ini saya sudah masukkan di Drive. Jadi Ibu Bapak bisa lihat di Drive, di mana nanti Ibu Bapak juga bisa mengumpulkan administrasi di situ, mulai dicicil. Saya sudah buatkan folder-foldernya, bisa dimasukkan di situ. Jadi apa yang ada di email PJJ, Ibu Bapak bisa masukkan di situ. Jadi kami buat per kelas, artinya sebenarnya administrasi Ibu Bapak itu sama. Nanti dibagi saja guru siapa yang memasukkan tema berapa, guru siapa yang memasukkan tema berapa, begitu supaya rata pembagiannya. Untuk filenya kami sudah sampaikan di Drive Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa buka Drive-nya, kemudian ada di folder administrasi SD Tarakanita 4. Kemudian Ibu Bapak cek kelasnya. Kami sudah buatkan foldernya. Nah, ini ada silabus, program semester, program mingguan, dan yang lain-lain. Filenya ada di sini di proyek. Kemudian Ibu Bapak bisa klik di contoh format proyek. Nah, begini Ibu Bapak di sini ya. Kemudian nanti ini untuk pengisian administrasinya, Ibu Bapak silahkan seperti tadi bagi-bagi silabus diisi di sini, program semester sesuai tempatnya, kemudian dibagi dengan paralelnya, siapa yang harus memasukkan tema berapa. Begitu ya Ibu Bapak. Jadi ini untuk folder RPP juga kami sudah nanti silakan diisi per tema, dibuat lagi per tema. Begitu Ibu Bapak sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat.